saya menerima. Kilatan melintas di mata kepala Hall of Soul setelah Xiao Yan mengucapkan kata-kata itu. Dia tidak membuka mulutnya, tetapi semua orang bisa merasakan peningkatan tekanan yang tiba-tiba. Badai akan segera terjadi. Ini adalah waktu untuk mengakhiri konflik kita. Penantian selama bertahun-tahun akhirnya menghasilkan situasi ini. Namun, pikiran Xiao Yan tetap damai. Dia pernah menjadi seorang pemuda yang telah bekerja keras dengan tujuan akhir untuk mengalahkan sekte awan berkabut di Kekaisaran Jiama, tapi kemudian aula jiwa muncul entah dari mana. Mereka menangkap ayahnya dan menghancurkan klannya. Mereka bahkan hampir mengakhiri garis keturunan klan Xiao. Kebencian ini tidak akan pernah bisa didamaikan. Sejak saat itu, pemuda yang agak lembut itu memahami di dalam hatinya bahwa jalan masa depannya akan dipenuhi dengan kesulitan, tetapi dia telah memilih untuk terus maju tanpa ragu-ragu karena ada beberapa hal yang tidak dapat dibatalkan bahkan jika itu sangat sulit. Dari sudut pandang tertentu, Hall of Souls telah memainkan peran besar dalam memungkinkan Xiao Yan mencapai tahap ini hari ini. Mereka telah memberi Xiao Yan motivasi yang kuat. Hehe, betapa berani, Pak Tua Hunmo di samping kepala aula jiwa melirik Xiao Yan dengan ekspresi gelap dan dingin saat dia tertawa aneh. Xiao Yan menatapnya dengan acuh tak acuh. Dia segera melihat kembali ke kepala aula jiwa dan bertanya, bolehkah saya tahu bagaimana kita akan melanjutkan tantangan ini? Akan ada 3 putaran dengan pemenangnya adalah pihak yang memenangkan 2 pertandingan. Masing-masing dari kita akan mengirimkan 3 orang untuk terlibat dalam pertarungan habis-habisan. Kepala Hall of Souls menjelaskan dengan suara rendah. Tentu saja, jika kamu ingin semua orang dari Aula Jiwa dan Aliansi Sky Mansion untuk bertarung, kepala ini tidak akan keberatan. Hall of Souls saya telah berdiri di dataran tengah selama bertahun-tahun. Jika Anda benar-benar berpikir bahwa dengan Anda dapat melawan kami dengan mengumpulkan beberapa faksi secara acak untuk membentuk aliansi, Anda benar-benar sedikit terlalu naif. Kata-katamu memang mengandung bobot karena kamu mendapat dukungan dari klan Hun. Xiao Yan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia segera berkata, jika kita terlibat dalam pertempuran skala besar, bahkan jika aliansi Sky Mansion saya akhirnya dimusnahkan, klan Hun Anda pasti akan menderita kerusakan serius. Tampaknya klan Hun tidak mau menderita kerugian sebesar itu. Undangan pertempuran yang menentukan ini dengan jelas menunjukkan bahwa Hall of Souls tidak bermaksud untuk terlibat dalam perang skala besar. Karenanya, mereka telah mengatur pertarungan ini antara ahli tingkat tertinggi. Meskipun pertempuran mereka tidak terlalu besar, mereka mewakili kubu masing-masing. Jika mereka kalah, mereka akan menjadi lebih lemah dari pihak lain di masa depan terlepas dari apa yang bisa mereka lakukan. Anda diizinkan untuk memilih 2 individu pertama. Kepala Hall of Souls memberitahunya dengan suara samar. Memenangkan 2 dari 3 ronde, membiarkan orang lain mendapatkan apa yang mereka inginkan adalah kebajikan yang baik. Xiao Yan sedikit tersenyum saat dia membuka mulut untuk menjawab. Klan Hun ini tidak mau membiarkan Hall of Souls menderita kerugian sebesar 80 atau 90% dari kekuatannya. Dia juga tidak mau sepenuhnya kehilangan aliansi Sky Mansion. Aliansi adalah satu-satunya yang bisa dia andalkan untuk melawan klan Hun. Itu hanya mendapatkan pencapaian seperti itu setelah dikelola dengan susah payah. Bagaimana dia bisa kehilangannya begitu saja? Meskipun kata-kata kepala Hall of Souls mungkin tidak menyenangkan, itu memang benar. Aliansi Sky Mansion saat ini mampu melawan Hall of Souls, tetapi aliansi pasti akan menderita kerugian yang tidak dapat diperbaiki jika benar-benar ingin menghancurkan Hall of Souls sepenuhnya. Sepertinya Anda juga tidak mampu menanggung kerugian dari perang habis-habisan. Kepala Aula Jiwa mengangkat alis dan berbicara dengan makna yang lebih dalam setelah mendengar tanggapan Xiao Yan. Tunjukkan padaku orang-orang yang akan bertarung, Xiao Yan tersenyum dan meminta. Hehe, ini adalah provokasi terbesar yang diterima klan Hunku selama tahun-tahun ini, Pak Tua Hun mau tertawa muram. Dia segera mengambil langkah maju. Anak muda dari klan Xiao, masukkan aku sebagai salah satu dari 3. Setelah Pak Tua Hun mau melangkah maju, seseorang dengan indera tajam akan menemukan bahwa gunung besar ini bergetar dengan lembut. Gelombang sonik seperti naga keluar dari bawah kaki Pak Tua Hunmo.
Itu menembus batu besar di dalam tubuh gunung dengan cara yang liar. Setelah itu meraung dan bergegas menuju Xiao Yan. Bang! Saat kekuatan tersembunyi yang menyerupai naga besar membebaskan diri dari tanah, sesosok manusia melangkah di depan Xiao Yan. Sebuah kaki secara tidak sengaja mendarat di tanah tempat kekuatan tersembunyi itu berada. Tanah yang keras segera tenggelam setengah kaki. Kekuatan tersembunyi itu dihancurkan oleh sosok itu. Klan Hun masih licik seperti biasanya. Xiao Chen tanpa ekspresi saat dia melirik Pak Tua Hun Mo dan perlahan membuat komentar. Kapak darah Xiao Chen. Wajah Pak Tua Hun Mo gelap dan dingin. Kedua matanya seperti ular berbisa. Dia menatap Xiao Chen sementara dia mengucapkan setiap kata dengan jeda. Kalian semut tidak layak menyebut nama kepala klan. Xiao Chen muncul seperti serigala ganas yang perlahan bangun. Niat membunuh yang samar merembes keluar dari tubuhnya sedikit demi sedikit. Kepala Ola Jiwa dan Pak Tua Hun Mo mengerutkan kening. Mereka tidak berani meremehkan Xiao Chen bahkan sedikit di dalam hatinya, terutama karena kepala Ola telah dirugikan saat melawan Xiao Chen di alam api iblis. Kepala Ola menjadi relatif sengsara saat itu. Sekarang setelah mereka bertemu lagi, dia secara alami merasakan ketakutan yang besar di dalam hatinya. Haha, kamu memang layak menjadi kapak darah Xiao Chen. Kamu masih sekuat ini meski sudah tidak muncul selama bertahun-tahun. Meskipun Xiao Xuan sangat terkenal, dia akhirnya tidak bisa menghindari kematian. Klan Xiaomu ditakdirkan untuk menjadi bunga mekar tapi tidak berumur panjang. Sosok tua yang memegang tongkat, yang telah berdiri di samping kepala Aula Jiwa dan Pak Tua Hun Mo, perlahan muncul di depan semua orang dengan gaya seperti hantu tanpa peringatan sementara keduanya mengerutkan kening. Mata Xiao yang terfokus saat sosok tua itu muncul. Ekspresinya muram saat dia mempelajari sosok itu. Kemunculan orang ini bahkan tidak menyebabkan ruang itu sendiri berfluktuasi, seolah-olah dia telah berdiri di tempat itu sejak awal. Kekuatan orang ini benar-benar menakutkan. Xiao Yan dan yang lainnya di sampingnya bertukar pandang satu sama lain. Mereka bisa melihat beberapa keterkejutan di wajah satu sama lain. Hun Qian Mo. Mata Xiao Chen menatap orang tua yang memegang tongkat. Orang tua ini sangat kurus sehingga tampaknya hanya terbuat dari tulang. Wajah keriputnya menunjukkan senyuman, yang menyebabkan seseorang merasa tidak nyaman. Mata itu tidak keruh seperti orang tua biasa. Sebaliknya, mereka mengandung kecerahan yang aneh. Di bawah sepasang mata itu, nampaknya bahkan jiwanya memancarkan rasa sakit yang menusuk. Hati kelompok Xiao Yan bergetar setelah mendengar Xiao Chen mengucapkan nama ini dengan jeda. Klan Hun memang telah mengirim orang tua ini. Hun Qian Mo, astaga, dia masih hidup. Klan Hun bahkan telah mengirimnya. Sepertinya mereka bertekad untuk melukai aliansi Sky Mensha. Sesepuh dengan pengalaman hebat tidak jarang ditemukan di sekitar gunung. Beberapa ahli yang agak lebih muda mungkin tidak pernah mendengar nama Hun Qian Mo, tetapi orang-orang tua ini jelas menyadari betapa menakutkannya orang tua ini. Sampah yang pernah memohon ampun di depan tangan kepala klan benar-benar berani menunjukkan dirinya. Xiao Chen menarik napas dalam-dalam. Dia menekan niat membunuh yang melonjak di dalam hatinya dan menggeram dengan wajah tanpa ekspresi. Wajah keriput Hun Qian Mo sedikit bergetar. Matanya, yang berisi kilau aneh, perlahan menyapu Xiao Chen dan Xiao Yan. Suara seraknya seperti tulang yang bergesekan satu sama lain. Terlepas dari seberapa kuat dia tidak akan bisa menghindari kematian. Pemenangnya adalah Raja. Saat ini, klan Hun masih berdiri di puncak benua ini, tapi bagaimana dengan klan Xiao? Klan Xiao, yang dulu terkenal di seluruh benua ini, hanya hidup sebagai kelompok kecil. Mereka berada di ujung kaki di bawah pengawasan klan Hun kita. Harus dikatakan bahwa ini benar-benar sebuah tragedi. Bang! Ekspresi gelap dan tegas melonjak ke wajah Xiao Chen. Tubuhnya bersinar dan muncul di depan Hun Qian Mo. Sebuah tangannya terbang di udara kosong dan kapak besar berwarna darah terwujud. Itu dengan cepat disertai oleh angin tajam yang tampak seperti petir saat membelah langit dan dengan keras diayunkan ke arah Hun Qian Mo. Xiao Chen, meskipun kamu cukup beruntung untuk bertahan hidup sampai sekarang, saat ini kamu bukan lagi kapak darah Xiao Chen dari dulu.
Wajah Hun Qianmo yang sangat keriput mengungkapkan ekspresi bermusuhan saat dia merasakan serangan cepat Xiao Chen. Tangannya yang seperti tulang mengepal. Setelah itu dilemparkan ke arah kapak besar berwarna darah. Gelondang. Angin yang terbentuk dari tabrakan yang mengerikan ini menyebabkan beberapa elit Do Wusheng dari Hall of Souls dengan cepat mundur dengan perubahan ekspresi. Hanya kepala Aula Jiwa dan Pak Tua Hun Mo yang mampu bertahan. Bam-bam. Kapak dengan kejam menebas tinju Hun Qianmo. Kekuatan pembalasan yang sangat menakutkan menyebabkan Xiao Chen terhuyung mundur lebih dari 10 langkah. Ekspresinya menjadi sedikit gelap dan suram saat dia memelototi Hun Qianmo. Dia telah terperangkap dalam ilusi api iblis selama ribuan tahun. Hasil pelatihannya secara alami akan lebih rendah dari pelatihan biasa Hun Qianmo, menyebabkan dia merasa tidak puas. Saat itu, Hun Qianmo ini hanya akan bisa berbalik dan melarikan diri dengan ekspresi ketakutan setelah melihatnya. Xiao Chen, diri yang sudah tua ini telah mengatakan bahwa semuanya telah berubah. Saat ini Anda bukan tandingan saya. Hun Qianmo melirik banyak jejak darah samar di tinjunya, tapi dia mengabaikannya dan berbicara dengan suara samar. Dia segera melirik ke arah Xiao Yan dan menjilat lidahnya. Kamu memiliki aroma Xiao Xuan di tubuhmu. Tampaknya Anda benar-benar mendapatkan warisannya di makam surgawi. Ekspresi Xiao Yan tenang. Kekuatan lelaki tua yang tidak akan mati ini kemungkinan besar di sekitar bintang 6 Do Wusheng. Dia lebih kuat dari semua orang yang hadir. Hall of Souls memang sudah dipersiapkan. Xiao Yan, Hall of Soul telah memilih para pesaingnya. Giliran Anda. Kepala Aula Jiwa dengan acuh tak acuh melirik Xiao Yan. Dia mengambil langkah maju, menyiratkan bahwa orang ketiga adalah dia. Rasa dingin melonjak di mata Xiao Yan setelah melihat lawan mereka. Tampaknya pertempuran besar hari ini akan berlangsung sengit. Dia harus bisa berurusan dengan kepala Hall of Souls di salah satu dari 3 pertempuran. Pak Tua Hun Mo akan diserahkan kepada leluhur Xiao Chen, tapi satu-satunya masalah besar adalah Hun Qianmo. Serahkan orang tua yang tidak akan mati itu padaku. Sosok kecil diam-diam muncul di samping Xiao Yan sementara pikiran ini melintas di hati Xiao Yan. Penampilan muda itu secara alami milik leluhur Menara Pil. Leluhur Xiao Yan telah bertemu di alam api iblis saat itu. Leluhur. Tetua pertama dari Menara Pil di samping mengungkapkan ekspresi gembira setelah memperhatikan pemuda berpakaian hijau di samping Xiao Yan. Dia dengan hormat berteriak. Salam untuk leluhur. Xiao Yan tidak berani meremehkan keberadaan tua yang mengejutkan ini. Dia segera menangkupkan kedua tangannya dan dengan sopan memberi salam. Mengapa kamu begitu sopan? Leluhur Menara Pil melambaikan tangannya. Mata jernihnya mengandung kejutan saat mereka menyapu Xiao Yan. Dia tertawa, betapa tidak terduga. Api teratai pemurnian iblis yang bahkan aku tidak bisa tundukkan sebenarnya telah jatuh ke tanganmu. Kesempatan yang begitu beruntung benar-benar membuat iri. Objek ilahi seperti api teratai pemurnian iblis adalah sesuatu yang bahkan diingini oleh leluhur Menara Pil. Namun, tidak ada yang berhasil menundukkannya selama bertahun-tahun. Xiao Yan hanya menyeringai saat mendengar tawa leluhur Menara Pil. Dia telah menaklukkan api teratai pemurnian iblis dengan keberuntungan. Jika sisa jejak spiritual dari Sain teratai pemurni iblis tidak mengaktifkan formasi dan melakukan bunuh diri dengan api iblis, dia tidak akan bisa menundukkan dan memperbaiki api iblis yang leluhur Menara Pil ini tidak bisa melawan bahkan jika dia berkali-kali lebih beruntung. Menara Pil juga merupakan anggota aliansi Sky Menshah dan kalian semua akan berbagi kemuliaan atau kehancuran bersama. Menjadi penjaga Menara Pil, saya tidak bisa menjauhkan diri dari masalah ini. Leluhur dari wajah Menara Pil yang agak lembut memandang Xiao Yan. Ada perasaan yang tidak diketahui di matanya. Dia telah hidup selama bertahun-tahun dan menjadi sangat tajam. Dia secara alami memahami alasan Xiao Yan mendirikan Sky Menshah. Xiao Yan tetap relatif tenang dalam menghadapi tampilan yang diberikan leluhur Menara Pil padanya. Dia tidak berniat untuk melawan Pil Tower. Masalah aliansi bermanfaat baginya dan juga menguntungkan Menara Pil. Menara Pil telah berperang melawan Aula Jiwa untuk beberapa waktu dan semakin banyak alkemis yang telah diancam oleh Aula Jiwa melompat ke sisi baru.
Orang yang bermata tajam akan dengan mudah melihat perkembangan seperti itu. Kemungkinan leluhur yang sangat bijaksana dari Menara Pil juga mengerti apa yang sedang terjadi. Karena itu, Xiao Yan tidak khawatir leluhur akan menemukan masalah dengannya. Serahkan orang tua yang tidak akan mati itu, Hun Qianmo, padaku. Saya tidak berani mengatakan bahwa saya bisa mengalahkannya, tetapi hasil imbang bukanlah hasil yang lebih buruk. Leluhur Menara Pil tertawa saat dia berbicara dengan lembut. Penatua, terima kasih banyak. Xiao Yan menghela nafas lega. Dengan kata-kata ini sebagai jaminan, faktor ketidakpastian akan hilang dari pertempuran yang menentukan ini. Leluhur Menara Pil, secara tak terduga kita telah melihat makhluk legendaris ini kali ini. Dikabarkan bahwa wujud asli leluhur ini adalah Pil Xuan tingkat 9. Sepertinya dia adalah satu-satunya pil obat dari tingkat ini di dunia ini. Diam. Apakah Anda sedang mencari kematian? Kekuatan leluhur Menara Pil ini telah mencapai tingkat yang luar biasa. Meski ada beberapa orang di dunia ini yang bisa mengalahkannya, sepertinya sangat sulit menemukan seseorang yang bisa terus menyempurnakannya. Hei, bagaimanapun, siapapun yang benar-benar mengalami berkah itu kemungkinan besar akan munculnya leluhur dari Menara Pil tidak diragukan lagi telah menimbulkan keributan besar di pegunungan sekitarnya. Beberapa ahli dari generasi yang lebih tua mengungkapkan wajah terkejut. Mata mereka mengandung rasa hormat dan ketakutan saat mereka melihat leluhur. Pada saat yang sama, ada beberapa pikiran aneh yang mengalir jauh di dalam hati mereka. Setelah mengesampingkan kekuatan leluhur dari Menara Pil, tubuh aslinya sebagai Pil Xuan tingkat 9 sudah cukup untuk menyebabkan seorang elit Dou Sheng menjadi gila dengan mata merah. Hantu tua, sepertinya kau berniat melawan klan Hunku. Wajah keriput Hun Moqian sedikit bergetar saat leluhur dari Menara Pil muncul. Suaranya serak saat dia berkata, di masa lalu, klan Hun kami tidak menyerang Menara Pil karena kamu. Tindakanmu ini tidak bijaksana. Haha, dasar tua yang abadi. Tidakkah kamu berpikir bahwa mengucapkan kata-kata dangkal ini di depanku adalah sedikit lucu? Leluhur Menara Pil tersenyum tipis setelah mendengar ancaman ini. Dia tertawa, jika Hall of Souls telah mengalami kesempatan yang tepat, itu sudah menyerang sejak lama. Apakah Anda pikir saya tidak mengerti orang seperti Anda? Baiklah, tidak perlu mengatakan kata-kata yang tidak perlu. Sudah bertahun-tahun sejak aku bertengkar denganmu. Aku ingin tahu seberapa besar kekuatanmu meningkat dibandingkan saat itu? Aku akan memberitahumu. Cahaya aneh di mata Hun Qianmo menjadi lebih cerah. Jarak suaranya juga secara bertahap menjadi tidak bisa dibedakan karena tubuhnya menjadi sedikit ilusi. Kalian semua harus berhati-hati. Leluhur dari Menara Pil samar-samar tersenyum tipis saat melihat tindakan Hun Qianmo. Dia menoleh dan memberitahu kelompok Xiao Yan. Setelah itu, tubuhnya menghilang dengan tenang. Saat itu muncul kembali, dia sudah berada di udara. Dia dengan lembut melambaikan tangannya dan ruang di sekitarnya berdesir. Segera, ruang kacau diciptakan olehnya. Hun Qianmo, area luarnya terlalu kecil. Ayo masuk dan bertarung. Leluhur Menara Pil berdiri di depan pintu masuk terowongan spasial. Dia tertawa ke arah Hun Qianmo di bawah. Setelah itu, dia berbalik dan memasuki terowongan spasial itu. Setelah mencapai level mereka, mereka dapat secara acak membuat ranah untuk bertarung, tetapi ruang yang terbentuk dengan tergesa-gesa ini tidak stabil. Itu biasanya akan hilang setelah pertempuran berakhir. HMPH, menurutmu aku takut padamu? Hun Qianmo dengan dingin tertawa saat melihat leluhur pergi. Tubuhnya bergerak dan semua orang melihat ruang di udara berfluktuasi. Sesosok menyerbu ke dalam terowongan spasial dengan kecepatan seperti kilat. Segera setelah keduanya memasuki alam, ruang itu beriak dan menjadi transparan. Penglihatan semua orang mampu menembus ruang transparan ini dan melihat dua sosok mengambang di dalam ruang yang kacau itu. Salah satu tokoh ini adalah leluhur Menara Pil dan yang lainnya adalah Hun Qianmo. Keduanya adalah bintang 6 elit Dou Sheng. Haha, sepertinya perjalanan ini tidak dilakukan dengan sembarangan. Pertarungan di level ini sangat jarang terjadi di seluruh benua. Seluruh pegunungan dengan cepat pecah menjadi keributan ketika kedua individu menyerbu ke alam ciptaan satu demi satu.
Ini akan menjadi pertama kalinya sebagian besar orang yang hadir menyaksikan pertarungan antara ahli tingkat ini. Bas-bas. Leluhur dari Menara Pil dan Hun Qianmo tidak mengucapkan apapun yang tidak perlu setelah memasuki alam. Mereka segera memulai pertempuran yang sangat panas di depan banyak mata yang bersemangat. Meskipun mereka berada di alam yang berbeda, beberapa riak energi mengerikan masih menyebar. Suara lonceng yang teredam menyebabkan banyak orang merasa dada mereka mengerut. Pertempuran itu meletus dengan kecepatan seperti kilat. Serangan energi yang menakutkan, yang dapat dengan mudah menghancurkan dunia, menyebabkan hati banyak orang bergetar. Kekuatan pada level itu benar-benar terlalu menarik. Mata Xiao Chen melirik alam itu setelah pertempuran meletus di dalam ruang itu. Setelah itu, dia perlahan melangkah maju tanpa ekspresi. Matanya menatap antara kepala Aula Jiwa dan Pak Tua Hunmo. Suaranya sedikit pecah saat dia bertanya, siapa yang akan melangkah maju selanjutnya? Suara Xiao Chen tidak nyaring. Namun, itu tampaknya memiliki kekuatan misterius yang dapat menyebabkan jiwa seseorang bergetar. Banyak pasang mata yang telah menyaksikan pertarungan di ranah ciptaan melesat. Kepala Aula Jiwa dan Pak Tua Hunmo bertukar pandang setelah melihat Xiao Chen. Pak Tua Hunmo mengungkapkan ekspresi gelap di wajah tuanya. Dia mengambil 2 langkah ke depan di depan semua orang dan berkata, "Kapak darah Xiao Chen, kamu sangat terkenal saat itu. Namun, saat ini Anda agak ketinggalan zaman. Kita akan tahu apakah saya ketinggalan zaman atau tidak setelah bertukar pukulan." Ekspresi Xiao Chen masih sangat kaku, tetapi hatinya menjadi sedikit lebih serius. Terlepas dari betapa mengerikan perkataan Pak Tua Hunmo, memang ada alasan di balik kata-kata itu. Jika dia bisa berlatih secara normal sampai sekarang, dia bahkan tidak perlu khawatir tentang Hun Qianmo, apalagi Pak Tua Hunmo. Menjadi seorang jenius dari klan Xiao, dia dipenuhi dengan harga diri dan kepercayaan diri. Sayangnya, kebenaran pada akhirnya sulit. Tidak mudah baginya untuk mempertahankan hidupnya setelah terjebak dalam ilusi selama ribuan tahun. Peningkatan kekuatannya juga sangat lambat, bahkan memungkinkan Pak Tua Hunmo, yang berasal dari generasi muda klan Hun, untuk melampauinya. Pak Tua Hunmo dengan aneh tertawa setelah mendengar jawaban ini. Jubahnya berkibar saat tidak ada angin sebelum dia berhenti di langit. Douk yang besar dan perkasa meletus dari tubuhnya ke segala arah. Dalam sekejap, kabut hitam menutupi langit di kejauhan. Cahaya di seluruh pegunungan menjadi jauh lebih redup. Peneguk. Cegeluk-cegeluk. Tekanan douki yang begitu menakutkan dari Pak Tua Hunmo, menyebabkan air liur tertelan di sekitar pegunungan. Banyak mata kaget mendarat pada Pak Tua Hunmo. Meskipun pertarungan di alam ciptaan bahkan lebih menakutkan, itu diisolasi dari semua orang yang hadir. Kejutan dari pertempuran lain itu tidak bisa dibandingkan dengan menyaksikan langsung douki seperti itu. Bintang 5 tingkat lanjut Dou Sheng, benar-benar ada banyak ahli dalam klan Hun. Beberapa tetua agung dalam sekte itu diam-diam menghela nafas pada saat ini. Mereka iri dengan pondasi perkasa klan Hun. Xiao Chen itu dikabarkan adalah seseorang dari klan Xiao, tapi dari kelihatannya, akan sedikit sulit baginya untuk mengalahkan Pak Tua Hunmo. Ini memang akan menjadi pertempuran yang intens. Percakapan yang menyebar ke segala arah tidak menyebabkan fluktuasi sedikit pun muncul di mata Xiao Chen. Pada saat ini, matanya hanya terfokus pada sosok di bawah awan hitam besar di langit. Dia menatap Pak Tua Hunmo saat panas bertahap memenuhi matanya. Mereka yang menantang kekuatan klan Xiao akan mati. Xiao Chen perlahan mengepalkan tangannya dan kapak berlumuran darah setinggi 100 kaki tiba-tiba muncul. Warna merah cerah juga perlahan-lahan memenuhi matanya saat ini. Raungan rendah milik klan Xiao dari era sebelumnya menembus melalui sejarah yang terkubur dan bergema selama ribuan tahun dengan cara yang membuat darah mendidih.